Dengan taruhlah di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai kriptografi. Kriptografi yang akan kita bahas di sini akan menjadi fondasi pada saat kita membahas mengenai banyak hal, contohnya seperti hash, lalu mungkin SSL, lalu juga hal yang berhubungan dengan encryption ataupun dengan decryption. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu dari sisi terminologi yang akan kita gunakan. Hal yang pertama itu adalah informasi yang akan kita amankan, data yang bisa kita baca, itu kita sebut dengan plain text ataupun clear text. Jadi kriptografi itu lebih kepada aspek confidentiality dari CIA-nya, CIA triads-nya, dan juga digunakan juga untuk dari sisi faktor integritinya. Nah, informasi yang aslinya, jadi informasi yang bisa kita baca, informasi yang awal yang akan kita protect, itu disebut dalam terminologinya kita menggunakan istilah plain text ataupun clear text. Sedangkan metodologi yang kita gunakan untuk menyamarkan atau mengcoding dari plain text menjadi sesuatu yang terprotek, yang nggak bisa dibaca, itu prosesnya itu kita namakan sebagai encryptions. Jadi plain text ataupun clear text diproses dengan fungsi yang disebut dengan encryptions. Hasilnya, jadi hasil dari plain text ataupun clear text itu yang sudah di encrypt, kita namakan sebagai ciphertext. Proses kebalikannya yang membongkar ciphertext menjadi plain text originalnya itu kita sebut dengan proses decryptions. Jadi kita sepakat penggunaan istilahnya. Informasi ataupun data yang sebelum kita sandikan kita namakan sebagai plain text ataupun clear text. Proses penyandiannya itu kita sebut sebagai encryptions. Hasil dari encryption, plain text ataupun clear text yang di encrypt itu kita sebut dengan ciphertext. Dan proses reversingnya, proses sebaliknya dari ciphertext menjadi plain text yang originalnya kita sebut dengan encryptions. Nah, ilmu yang mempelajari tentang communications yang berhubungan dengan sekresi itu disebut dengan kriptologi. Jadi kriptologi itu menjadi induk dari ilmu kriptografi maupun kriptoanalisis. Dan kriptologi ini biasanya digunakan paling banyak itu dalam dunia militer. Jadi dunia militer itu perlu transmit informasi yang sangat rahasia. Jadi menggunakan cabang ilmu dari yang disebut dengan kriptologi. Nah, kriptologi ini terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah ilmu yang menggunakan matematika untuk melakukan encryption maupun decryption. Jadi kriptografi menggunakan kriptografi, dengan ilmu kriptografi kita bisa menyimpan ataupun transmit, membagikan, transport informasi yang sensitif secara aman. Jadi kita menggunakan ilmu yang disebut dengan
kriptografi. Sedangkan cryptanalysis itu adalah mirip sih dengan kriptografi, tetapi tujuannya dari sisi cryptanalysis itu adalah untuk counter measure ya. Jadi sebagai orang yang membongkar. Jadi dari sisi lawannya. Jadi kriptografi itu orang yang mau memproteknya, sedangkan cryptanalysis adalah orang yang mau membongkarnya. Jadi pihak lawan yang intercept informasi yang di encrypt dan dia berusaha untuk membongkarnya. Jadi kurang lebih seperti itu terminologi yang akan kita gunakan dalam pembahasan ke depannya. Nah, dunia sekresi itu terdiri atas dua bagian yang cukup besar, yaitu steganografi dan kriptografi. Steganografi itu adalah proses yang menyamarkan dari informasi yang ingin dilindungi. Sedangkan kriptografi lebih ke arah informasinya itu diacak, jadi tidak bisa dibaca secara kasat mata. Sedangkan steganografi dia disamarkan, masih kelihatan tetapi perlu perhatian khusus untuk melihat itu. Dalam sesi kali ini kita akan lebih banyak membahas kriptografi. Steganografi nanti kita akan bahas lebih detail di dalam sesi yang lain. Nah, kriptografi itu sendiri terbagi atas substitutions dan juga transposition. Transposition itu artinya informasi yang ada, misalnya alfabet dan sebagainya digeser-geser. Sedangkan substitution itu diganti. Jadi punya teknik yang agak berbeda. Sedangkan substitutions terbagi atas code, jadi replace word, dan replace letter. Jadi kalau cipher itu adalah teknik substitusi yang menggantikan huruf per huruf, sedangkan code menggantikan kata per kata ataupun simbol-simbol tertentu. Contoh dengan code itu misalnya presiden disebut dengan RI1, atau ada istilah-istilah tertentu. Kalau misalnya di Amerika setiap presiden itu punya nama yang berbeda, ada yang disebut dengan eagle, ada yang disebut dengan hawk, ada yang disebut dengan bear dan sebagainya. Jadi penggunaan kata yang memang secara spesifik. Menggunakan code lebih aman daripada cipher, karena cipher bisa lebih mudah dibongkar karena kita menggunakan teknik frequent analysis. Sedangkan code lebih susah karena kita nggak bisa tebak, nggak ada pattern dan sebagainya. Tetapi code punya kelemahan juga. Code harus punya semacam buku kamusnya, buku kamus yang menyimpan semua replacement letternya. Jadi misalnya kalau kita nonton di film-film CIA dan sebagainya, untuk challenge letternya, misalnya kalau dia ditanyakan satu kata yang harus dijawab dengan kata yang sesuai dengan code-nya. Nah, itu yang menggunakan dari sisi code, dan itu tidak bisa menggunakan frequent analysis. Nah, sedangkan steganografi itu ada terbagi atas linguistic steganografi dan juga technical steganografi. Linguistiknya itu sendiri atasnya lagi dibagi atas semagram dan juga open code. Semagram terpisah lagi atas visual semagram dan teks semagram. Open code itu terbagi atas covered cipher dan jargon code. Nah, jadi istilahnya tapi kita akan bahas nanti di sesi yang lain. Saya hanya memberikan contoh sekilas aja. Contoh yang paling gampang misalnya ada di dalamnya itu juga masih ada lagi banyak juga ya covered cipher dan sebagainya. Jadi
Tapi dalam sesi ini kita tidak membahas detail dari steganografi ini. Saya hanya memberikan contoh, mungkin yang bertanya, kayak apa sih steganografi itu? Karena steganografi itu tekniknya dengan teknik yang disamarkan. Contoh dari steganografi ini teks seperti ini. Kalau kita lihat, ini seperti surat biasa, dan di dalamnya ada pesan yang bisa menjadi pesan utamanya. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya pesan yang utamanya itu ada, bisa kita baca, tetapi perlu dengan teknik tertentu yang bisa cara bacanya gitu. Jadi dalam hal ini, surat ini kita akan melihat bahwa pesan utamanya itu terletak di kata terakhir dari setiap baris. Jadi kalau kita ambil kata terakhirnya, itu akan menjadi pesan utama dari surat ini. Jadi kalau kita lihat, maka pesan utamanya itu adalah seperti ini. Your package ready, Friday 21st, room 3. Please destroy this immediately. Jadi ini contoh teknik dari steganografi. Jadi pesannya itu ada di dalam, dan hanya disamarkan. Kita perlu suatu perjanjian cara bacanya gitu. Jadi ini banyak sekali yang digunakan dalam dunia spionase. Contoh yang lain seperti ini, ada dua kalimat. Jadi kalau yang atas itu kita akan bisa melihat pesan utamanya itu. Kalimat pertama ini adalah pesan utamanya, kita bisa ambil dari huruf pertama dari setiap katanya. Maka sandinya itu kalau kita decrypt, itu akan kita lihat dari huruf pertamanya itu akan seperti ini. Itu akan menjadi pesannya. Sedangkan yang paragraf kedua, itu adalah pesan utamanya adalah dari sisi huruf kedua dari setiap kata. Jadi kita akan melihat seperti ini pesan utamanya. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Masih banyak lagi teknik-teknik yang kita bisa pelajarin dari sisi steganografi, dan kita akan bahas di sesi lain, bukan di sesi ini. Contoh dari steganografi dari sisi teknikal, steganografi itu mungkin kalau kalian pernah melihat ada bentuknya yang harus bisa dibaca kalau misalnya di kasih lampu UV. Mungkin dari kalian pernah kalau membuka rekening, kalian perlu tanda tangan di satu kotak, yang mana tanda tangannya itu sebetulnya tidak kelihatan dan baru bisa muncul kalau dilihat dengan sinar UV. Ini salah satu teknik dari hidden message-nya itu. Nah, banyak sih sebetulnya teknik-teknik dari kuno yang dilakukan dalam dunia sekresi ini. Jadi pesan-pesan rahasia, dan biasanya pesan-pesan rahasia seperti ini banyak sekali berhubungan dengan dunia politik, dunia intelligence, dunia militer. Transportation, contohnya adalah seperti ini. Jadi kalimatnya seperti ini, satu kata seperti itu, dan hanya bisa dibaca dengan dalam hal ini adalah dengan kayu yang diameternya memang sudah diatur. Jadi kalau diameternya nggak cocok, itu kita tidak bisa membaca pesan utamanya. Jadi mereka memang menggunakan satu alat atau kayu ataupun yang tertentu yang diameternya memang sudah diatur. Nah, jadi kita bisa baca bahwa pesan utamanya seperti itu. Dan hal ini punya kelemahan. Jadi kalau kayunya atau ukurannya ini jatuh ke tangan yang bukan berkepentingan, ya berarti juga pesannya itu juga dengan mudah untuk bocor. Konsep dari sisi cyber paling kuno itu adalah digunakan oleh Julius Caesar dalam dunia militernya. Jadi dengan satu alat yang bisa melakukan rotasi.
Jadi dalam hal ini ada dua piringan yang masing-masing itu adalah ada abjadnya dan bisa digeser-geser menjadi kode tertentunya. Dan dalam dunia militer itu jadi mereka akan si kaisarnya itu akan berbicara dengan jenderal di lapangannya dengan perjanjian, misalnya geser kiri, geser kanan berapa huruf dan sebagainya. Jadi ini adalah cipher yang sangat populer di zamannya Julius Caesar. Dan proses cipher itu bisa dalam bentuk single cipher. Dalam hal ini kalau ini misalnya code yang pertamanya kita lihat bahwa ini shift right sebagai 3 karakter, berarti kita akan geser A-nya itu 3 karakter ke kanan, maka A akan ketemu D, B akan ketemu E dan sebagainya. Jadi shift right-nya itu sebagai algoritmnya, sedangkan 3 karakternya itu sebagai key-nya. Dan kodenya itu adalah pesannya itu di 1 kali ciphernya, jadi 1 kali di encrypt-nya 1 kali. Tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk multi cipher. Jadi dalam satu ini di encrypt dengan code ini, di encrypt lagi dengan code yang ini. Jadi ini shift right 3, lalu dikenakan lagi shift right berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 9. Jadi shift right 9. Jadi sesudah shift right 3 di encrypt lagi dengan shift right-nya 9. Jadi security cool di encrypt dengan baris pertama jadi ini, di encrypt lagi dengan ini jadi ini. Jadi susah gitu loh. Jadi untuk melakukan decryption-nya. Dan teknik ini digunakan oleh seorang cryptolog dari Prancis yang dikenal dengan Wegener. Jadi mereka punya teknik yang seperti ini. Jadi ada 26, jadi bisa beberapa kali. Jadi key-nya adalah ini, lalu dia menggunakan key-nya ini. Jadi pakai ini, di encrypt dengan key-nya ini dulu. Lalu di encrypt lagi dengan key-nya H, berarti di sini. Hasilnya akan di encrypt lagi dengan ini. Lalu dengan encrypt hasilnya itu akan di encrypt lagi dengan ini. Dan seterusnya dengan T dan terakhir dengan ini. Jadi di encrypt-nya berlapis-lapis. Jadi key-nya yang disebut dengan ini, jadi dia dengan ini dan disebut ini. Jadi untuk nanti untuk decrypt-nya dari yang pertama itu dia akan balik dari sini dulu dan seterusnya. Jadi ada kuncinya. Jadi ini teknik yang berlapis-lapis. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa cipher itu yang substitusi berdasarkan dari karakter jadi per huruf itu punya kelemahan yang disebut dengan frequent analysis. Jadi saya akan kasih contoh dalam hal ini. Ada satu kalimat, ada satu teks yang sudah di-encrypt dan kita nggak pernah tahu ini encrypt-nya bisa berlapis sekali atau 2 kali dan sebagainya. Tetapi kita tahunya bahwa ini adalah suatu pesan dalam bahasa Inggris, tapi sudah di-encrypt seperti ini. Dan kita susah nih bacanya nih. Nah, punya teknik yang bisa kita untuk mengalahkan ini yang disebut dengan frequent analysis. Nah, karena kita tahu ini adalah bahasa Inggris, dan secara frequent analisisnya dalam bahasa Inggris, kemungkinan jadi frequent analysis huruf A dalam bahasa Inggris itu 8,2% frekuensi munculnya dalam suatu teks yang berbahasa Inggris. Demikian juga B, C, dan seterusnya. Dan dari frequent analysis ini kita melihat ada 3 huruf yang menjadi paling sering keluar dalam bahasa Inggris, yaitu A, E, dan T dalam hal ini.
Jadi kita ngambil 3 huruf yang paling topnya, top 3 dari frequent analysis untuk bahasa Inggrisnya. Nah, dari kalimat ini kita juga melakukan analisa. Dari kalimat ini kira-kira yang paling sering keluar itu huruf apa saja, kita mendapatkan seperti ini. Dari hasil kalimat ataupun teks yang gibberish tadi itu, yang sudah di-encrypt itu. Dan dari sini kita melihat yang paling sering keluar dari sini adalah O, 11,2%. Lalu ada mana lagi? Ada 9, P, ini sering kali, dan X. Jadi ada X, P, dan O yang menjadi paling sering dari keluarnya ini. Berarti besar kemungkinan OXP ini adalah O itu bisa jadi E atau T atau A. Demikian juga X, jadi itu bisa berarti dia E atau T atau A. Dan inilah yang dari 3 ini yang kita akan menjadi titik awalnya kita untuk melakukan breaking teks yang tadi itu secara frequent analysis. Nah, di dalam bahasa Inggris, huruf E itu bisa muncul sebelum atau sesudah dari kata apa saja. Tetapi T itu sangat jarang sebelum ataupun sesudah. Jadi kalau kita lihat, kita harus nebak yang mana T atau E atau T atau A. Dan kita land dengan antara E atau T ini yang ininya. Jadi kita akan melihat menganalisa lagi yang mana E, yang mana T. Nah, berdasarkan dari teks itu, O itu muncul dari yang sebelumnya itu. Kita akan mendapat lagi kemungkinan yang sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi kita akan melihat bahwa yang paling sering itu adalah di sini dan ini. Jadi, kita melihat bahwa O dan X kemungkinan besar adalah vowel, huruf hidup. Sedangkan P itu kemungkinan adalah konsonan. Dia adalah huruf mati. Nah, sekarang karena kita yakin antara O dan X itu adalah vowel, berarti antara O itu E atau O itu A. Demikian juga X itu A atau X itu E. Dan dalam kalimat yang tadi itu, O itu muncul 2 kali. Dan dalam bahasa Inggris, E itu lebih common daripada OO. Daripada AA. Jadi kita ada D, lalu 3 dan sebagainya. E itu lebih umum. Ada 2 huruf E yang berjejer dalam bahasa Inggris. Tapi kalau AA itu nggak common. So, kemungkinan besar O itu adalah E. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa O itu adalah E. Berarti yang X itu adalah A. Dan karena secara teksnya tadi itu kita melihat juga ada X yang berdiri sendiri. Maka A dalam bahasa Inggris, huruf A yang sendiri dalam bentuk E itu menjadi umum dibanding huruf E yang berdiri sendiri. So, kita juga akan sangat confident bahwa X itu adalah A. Dan kita melihat juga ada yang berdiri sendiri itu ada 2 ya, X dan Y. Dan yang paling sering dalam bahasa Inggris itu yang paling sering muncul dalam berdiri dalam huruf sendiri itu adalah huruf A dan huruf I sebagai I dan sebagainya. Dan dalam teks itu kita melihat bahwa ada yang huruf berdiri sendiri itu adalah Y. Maka kemungkinan besar Y itu adalah I sebagai I-nya itu. Jadi kita bisa mulai membongkar beberapa temuan-temuan lagi gitu. Selanjutnya, kita juga melihat bahwa huruf H itu dalam bahasa Inggris itu
seringkali muncul sebelum E, seperti the, then, there, they, dan sebagainya. Maka kemungkinan besar B itu adalah H. Karena teks itu banyak sekali muncul di dalam sebelumnya O itu. Maka kalau kita bongkar sekarang, ada beberapa huruf-huruf yang sudah bisa kita gantikan. Seperti ini. Dan masih belum ya, belum beberapa yang belum kelihatan gitu. Dan kita akan melihat lagi lebih dalam. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata yang 3 huruf yang paling populer itu dan paling sering itu adalah the dan n. Dan kalau kita lihat dari kalimat itu, ada yang satu yang belum kita ketemu adalah L. Dan ada yang 3 huruf itu adalah yang sudah kita ketemu A. Jadi kemungkinan besar L itu adalah T. Sedangkan ada yang banyak sekali di situ A, dan ini 2 huruf yang kita tidak tahu, kemungkinan berarti kita juga bisa, ini keluarnya 5 kali. Berarti kita bisa asumsi P itu adalah N, V itu adalah D. Dengan ini kita menambahkan, sudah mulai kelihatan lagi, ada beberapa yang kalimat sudah kelihatan. Had ended, the, dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini mulai kelihatan bentuk-bentuknya. Jadi ada beberapa kata-kata yang sudah secara utuh keluar gitu. Dan dari sini kita akan melihat tebakannya udah mulai mudah. Ini kelihatannya udah mulai bisa ditebak. Ini juga bisa, ini juga bisa, dan beberapa yang kita sudah mulai kelihatan bentuknya. Nah, kita akan melihat ada CN. C ini harusnya vowel karena huruf hidup. Karena nggak mungkin ini sudah huruf mati dan huruf mati lagi gitu loh. Nah, hanya 2 huruf yang belum kita tebak itu adalah U dan O. Dan kalau kita sebut sebagai U, rasanya di dalam bahasa Inggris un itu jarang dibanding dengan on. Maka C harusnya adalah O. Dan juga kita lihat ada 1 huruf lagi HE, K yang belum kita masukkan. Dan kita mudah sekali menebak ini adalah the. Tetapi kita sudah tahu bahwa T sudah kita ketemu. Dan huruf 3 yang ini, kalau the sudah ada, jadi nggak mungkin K itu adalah T. Jadi kemungkinan besar K ini adalah S. She. Jadi kita bisa define, sudah mulai dapat ininya sebagai she. Dan kita akan melihat bahwa sudah mulai lebih jelasnya. She ended dan sebagainya. Mulai kelihatan. Dan dari sini kita melihat ada beberapa ini misalnya. Ini kemungkinan apa? Kata apa yang di sini udah kemungkinan besar ini adalah M itu adalah U. Dan ini adalah U, dan ini juga kita akan melihat bahwa D ini kemungkinan juga akan sebagai G. Dan kita bisa sudah melihat bahwa ini sama nih kayak gini nih, the thousand and one night nih ya. Jadi kita kemungkinan sudah bisa melihat bahwa ini akan menjadi tebak-tebak nih kalau kita dari sisi kalimatnya. Jadi mulai kelihatan gitu loh. Jadi take thousand and one night, that imply jadi seperti ini. Dan dengan terus melakukan berulang seperti itu, kita akan melihat kalimat itu selengkapnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses breaking the code menggunakan dari sisi frequent analysis. Dan dalam hal ini bahasa itu akan menjadi hal yang penting dalam dunia security. Dalam hal ini adalah di kriptologinya. Dan matematika itu menjadi ratu dari proses breakdown-nya itu. Makanya kalau kita nonton di film tentang bagaimana Perang Dunia Kedua, Inggris memecahkan kode dari Enigma dari Jerman, itu juga banyak melibatkan faktor
bahasa dan juga faktor matematika. Nah, kita akan lanjut. Dalam suatu kripto itu selalu ada, dari kita sudah bicara bahwa dari sisi plain text menjadi ciphertext, dan prosesnya itu adalah menggunakan encryption. Dan encryption itu selalu punya faktor 2 dari proses encryption itu. Pertama adalah algoritma, jadi cara melakukan prosesnya seperti apa, dan ada faktor yang kedua itu adalah kuncinya, key-nya. Nah, algoritma itu selalu publik. Jadi kalau kita melihat kunci pintu kita itu selalu terdiri atas 2. Yang pertama itu anak kuncinya, lalu yang kedua itu adalah mekanisme setiap kuncinya itu. Jadi kita bisa tahu bahwa setiap kunci itu pasti di dalamnya itu ada pin, ada silindernya, dan lalu ada panjang pinnya, panjang pendek, dan sebagainya. Jadi mekanisme seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi kita selalu tahu algoritmnya, cara ngitungnya. Tetapi yang kita tidak pernah tahu itu adalah anak kuncinya. Nah, itulah yang disebut dengan yang akan kita bahas kemudian ini. Jadi dalam kriptologi seperti kita sebutkan tadi itu, dari plain text, proses encryption menjadi ciphertext, dan proses decryption balik lagi menjadi plain text. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu adalah simetrik. Simetrik itu artinya kunci untuk mengunci dan anak kunci untuk mengunci dan anak kunci untuk membuka itu sama. Makanya disebut dengan simetrik. Nah, konsep dengan simetrik punya kelemahan, yaitu kita harus melakukan protection dari sisi key-nya. Key-nya itu mudah sekali ditebak. Jadi kita selain harus ngirim pesan yang di-encrypt, kita juga harus transmit key-nya, anak kunci untuk membongkarnya. Kita akan melihat dalam suatu simulasi. Misalkan si Alice akan mengirim pesan kepada si Bob, dan surat itu pasti melewatin suatu area yang publik, di mana di dalam publik itu seseorang yang bernama Eve akan mengintai. Jadi suratnya itu pada saat berjalan akan diintercept oleh Eve, dan dia pasti tahu isinya. Nah, jadi kita akan berpikir selain itu, si Alice kalau misalnya menggunakan yang simetrik, pada saat dia mengirim surat yang di-encrypt pun, kuncinya pun juga harus dia kirim. Dan di tengah jalan juga kuncinya bisa di-intercept oleh si Eve. Jadi sama-sama bahayanya. Maka orang akan berpikir bagaimana caranya melindungi suatu pesan tanpa harus bertukar anak kunci. Karena anak kunci yang ditransport itu sangat berbahaya. Jadi idenya seperti ini. Si Alice, dia akan menulis surat, dan suratnya itu dimasukkan ke dalam satu box. Boxnya itu dia gembok. Lalu box itu dia kirim. Di tengah jalan, si Eve pasti bisa intercept. Tapi dia nggak punya anak kuncinya, karena sudah tergembok. Maka dia tidak bisa baca. Dan pada saat kotak ini sampai kepada Bob, Bob juga nggak bisa baca. Karena pas si Alice tidak mentransmit anak kunci untuk bongkarnya. Lalu bagaimana? Maka si Bob akan memasang gembok dia sendiri. Jadi sekarang ada 2 gembok. Lalu gemboknya itu dikirim balik kepada Alice, dan di tengah jalan pasti bisa diintercept lagi oleh Eve. Sekarang dia tambah bingung, nggak bisa buka juga. Karena apa? Ada 2 anak kunci, ada 2 gembok sekarang, dia nggak bisa buka. Sampai di tempat si Alice bisa membuka gemboknya dia menggunakan anak kuncinya dia. Maka tinggal gemboknya si Bob. Lalu dia kirim balik lagi ke Bob, dan Eve tetap belum bisa baca karena masih diprotek oleh gemboknya si Bob. Sampai di Bob bisa buka karena sekarang yang ada tersisa adalah gemboknya dia, dan dia punya kuncinya. Maka pesannya bisa sampai kepada Bob, dari Alice ke Bob, tanpa bisa
intercept oleh if di tengah jalan. Dan dalam hal ini, baik Alice maupun Bob itu tidak bertukar anak kunci. Karena si Alice tetap menyimpan anak kunci gembok dia. Si Bob juga tetap menyimpan anak kunci dari gembok dia sendiri. Nah, ini idenya adalah proses pengiriman suatu informasi tanpa exchange the key. Karena symmetric crypto key management itu sangat pusing. Kalau dua orang, berarti harus ada satu anak kunci yang harus di manage. Kalau jumlahnya bertambah, 3 orang, berarti ada 3 anak kunci yang harus di manage. Karena harus ada satu kunci antara A dan B, harus satu kunci lagi antara A dan C, ada satu kunci lagi antara B dan C. Begitu misalnya ada komunikasi 4 party, 4 orang, jumlah kuncinya, anak kunci yang harus di-maintain itu sangat signifikan. Nambah lagi akan menjadi 6 anak kunci. Ini akan menjadi problem tersendiri dari manage dari key-nya itu sendiri. Karena key ini harus diprotect. Kalau key-nya sampai jatuh, berantakan semua. Maka kalau kita bisa bayangkan, kalau ada 1000 party, ada 1000 member, maka ada 499.500 anak kunci yang harus di-maintain. Itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Maka kita, seperti kita ketahui tadi itu, bahwa transmitnya itu sudah bahaya, karena bisa intercept di tengah. Yang kedua adalah memanage kuncinya itu sendiri juga udah pusing. Nah, dalam dunia sekresi ini, seperti yang saya sebutkan tadi itu, bahwa kita menggunakan matematika dalam proses sesuatu encryption, kita selalu terpaku dengan suatu persamaan yang reversible. Artinya, kalau ada persamaan matematika A plus B sama dengan C, kalau saya tahu A, saya tahu C, dan saya lihat operannya itu adalah plus, maka saya tahu A dan saya tahu B, saya bisa menebak saya tahu A, saya tahu C, saya bisa menebak B. Demikian juga kalau saya tahu C, saya tahu B, saya bisa menebak A. Karena disitulah proses persamaan matematika yang reversible. Tetapi sebetulnya di dalam matematika itu ada proses yang irreversible. Proses yang tidak bisa dibalikkan. Simpelnya itu adalah, contohnya itu yang disebut dengan one way function. Itu dalam proses modular arithmetic. Dalam hal ini menggunakan persamaan modular. Jadi 7 mod 3 berarti hasilnya adalah 1. Modulus itu artinya adalah sisa. Jadi 7 dibagi 3 itu sisa berapa? 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2, sisa 1. Jadi satunya itu adalah sebagai modulusnya. Dan ini tidak bisa kita lakukan reversi. Contoh yang lain itu adalah kalau misalnya persamaan jam. Satu hari itu ada 12 jam. Jadi kalau jam 10 ditambah jam 10 ditambah 5 jam, hasilnya adalah 3. Tapi kalau kita nebak taunya jam 10 dan jam 3, kita nggak pernah bisa nebak tadi nambahnya 5 atau berapa. Karena kemungkinan untuk nebak 5-nya itu antara 10 dan jam 3 itu possibility-nya itu banyak sekali. Dan itu tidak ada suatu kepastiannya. Nah, jadi dengan persamaan modulus ini kita bisa melakukan banyak sekali proses dari sisi encryption-nya dan tidak bertukar key-nya. Jadi konsep yang tadi seperti saya bilang tadi itu tidak saling bertukar key-nya, maka saya akan memberikan simulasi dalam persamaan matematika yang realnya.
Jadi balik lagi, antara Alice dan Bob, mereka akan bertukar suatu informasi. Pertama-tama, Alice akan choose a number. Dia akan memilih satu number. Dan angka yang dia pilih ini akan disimpan dan sebagai rahasianya dia. Kunci rahasianya, dan dia tidak kasih ke siapa-siapa, even to Bob. Demikian juga Bob memilih satu angka yang sangat rahasia, dan dia akan menamakan itu sebagai B, dan itu tidak akan kasih siapa-siapa. Dia juga nggak akan ngasih kepada Alice. Dan angka ini akan menjadi sesuatu yang rahasia. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa algoritma itu pasti public. Setiap orang pasti tahu. Maka dalam hal ini, Alice dan Bob mau exchange suatu informasi menggunakan persamaan matematika itu adalah 7 pangkat A modulus 11. Jadi 7 pangkat kunci dari modulus 11. Nah, karena si Alice memilihnya itu kunci rahasianya adalah si A-nya itu adalah 3, maka dia akan menghitung 7 pangkat 3 modulus 11 hasilnya adalah 2. Demikian juga si Bob. Dia akan menghitung juga 7 pangkat 6 modulus 11 hasilnya 4. Nah, 2 dan 4 inilah yang di-exchange. Si Alice akan mengirim angka 2 ini ke Bob. Si Bob akan mengirim angka 4 ini ke Alice. Dan antara 2 dan 4 ini, karena di swap, maka si if bisa mengintercept. Dia akan dapat bahwa si Alice mengirim 2 ke Bob dan si Bob mengirim 4 ke Alice. Nah, si Alice, karena dia mendapat 4 dari Bob, maka dia akan melakukan perhitungannya. 4 pangkat 3, dia punya rahasia, modulus 11, hasilnya adalah 9. Demikian juga si Bob, dia mendapat angka 2-nya itu, dia akan 2 pangkat 6 pilihan dari dia punya itu, dan hasilnya akan 9. Dan secara ajaib, Alice dan Bob mendapatkan the same key, yaitu 9. Buat si Eve, there is no way dia bisa menebak 9 itu, karena probability-nya sangat banyak. Terutama kalau si Alice choose secret key-nya itu adalah angka yang sangat besar. Dan biasanya dalam persamaan matematika yang digunakan untuk sekresi menggunakan bilangan prima yang sangat besar. Nah, jadi ini contoh secara matematis bagaimana si Alice dan si Bob bisa bertukar informasi dan key-nya bisa mendapatkan 9 tanpa harus diketahui oleh si Eve di tengah jalan. Dia nggak bisa menebak apa itu 9-nya itu. Nah, kita akan melihat bahwa dari foundation yang tadi itu menjadi dasar dari perhitungan asimetrik kripto yang lebih populer disebut dengan RSA. Jadi RSA itu sebetulnya nama dari Rivest, Shamir, dan Edelman. Jadi Rivest dan Shamir itu adalah seorang computer scientist, sedangkan Edelman itu adalah mathematicians. Jadi caranya dari asimetrik dari kripto modelnya RSA ini adalah berdasarkan key pair. Jadi setiap orang akan punya public key dan private key. Jadi ada key pair-nya. Key pair, pasangan kunci. Jadi setiap orang punya kunci yang sepasang. Ada kunci yang sepasang. Kunci yang pertama dipublish, kunci yang kedua disimpan. Yang dipublish itu disebut dengan public key, yang disimpan itu adalah private key-nya. Nah, cara berhitung dari public key maupun private key-nya itu secara matematik kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya si Alice akan memilih 2 number. Dan biasanya number ini adalah sesuatu number yang bilangan prima
yang sangat besar. Jadi dia memilih dua bilangan prima. Antara dua bilangan prima itu dia melakukan perkalian P dan Q-nya ini, dua bilangan ini, maka didapatkan N. Lalu dihitung lagi satu Z-nya, itu adalah perkalian dari P-1 dikalikan dengan Q-1. Dapatlah satu bilangan Z-nya. Nah, sesudah itu akan dipilih satu bilangan prima yang letaknya antara 1 dan Z. Satu bilangan prima yang dipilih antara 1 dan Z itulah yang sebagai E-nya, sebagai kuncinya. Dan disitulah mulai perhitungan bahwa bilangan prima yang dihitung itu, E-nya itu harus memenuhi dari D dikalikan E yang menghasilkan dengan modulus Z-nya itu harus dapetin 1. Jadi D-nya harus dihitung, E-nya dipilih. E-nya dipilih satu bilangan prima antara 1Z, yang D-nya dihitung, yang mana D kali E dengan modulus Z dapatnya 1. Nah, di sini tantangannya di situ. Jadi, untuk melakukan encryption, maka plain text dipangkatkan E dengan modulus N. Dapatlah hasilnya si ciphertext-nya. Lalu untuk decrypt-nya harus menggunakan ciphertext dari D-nya itu di modulus N. Jadi dalam hal ini adalah E-nya itu adalah encryption key-nya, ini adalah decryption key-nya. Jadi biasanya yang E-nya itu yang dipublish sebagai public key-nya, yang D-nya ini yang disebut sebagai private key-nya. Jadi selalu ada dua numbernya setiap pasangannya itu. Jadi dalam contoh ini, kalau si Aris memilih dua bilangan prima, dalam hal ini 3 dan 11, maka dia mendapatkan N-nya itu 33. Dan dihitung lagi Z-nya adalah 20. Dan kita bisa melihat bahwa hitungannya itu adalah seperti itu. Maka E-nya akan didapat seperti itu. Jadi dengan symmetric key-nya inilah membuat bahwa ada satu key yang dipakai untuk melakukan encryption dan satu key-nya lagi yang digunakan untuk decryption. Jadi kalau sudah di-encrypt dengan yang key yang pertama, maka untuk decrypt-nya harus menggunakan key yang kedua. Sedang demikian juga kalau misalnya di-encrypt dengan key yang kedua, decrypt-nya harus menggunakan key yang pertama. Itulah disebut dengan konsep asymmetric encryption. Disebut asymmetric karena kunci untuk mengunci dan kunci untuk membuka berbeda. Karena kalau dengan simetrik, kunci untuk mengunci dan kunci untuk membuka itu sama. Nah, disitulah letak perbedaan dari asymmetric encryption. Demikian session saya kali ini. Jadi kita akan sudah membahas bahwa dalam encryption, faktor matematika itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan di dalamnya juga ada faktor bahasa menjadi kunci dalam proses encryption. Semoga berguna. Jangan lupa untuk follow dari IG saya ataupun juga YouTube channel saya. Terima kasih.